Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Kaminaki Sekai no Kami-sama di part ke-10-nya. Yukito kini telah membuat sebuah pertunjukan musik di desa Kakuri, yang mana pertunjukan itu diisi oleh Aluna, Shirunu, Gia, dan Atar, yang tampil sebagai satu band menghibur para warga desa Kakuri. Yukito senang karena apa yang ia rencanakan ternyata di luar dari ekspektasinya. Sementara itu, Mitama kesal karena dirinya tak dimasukkan dalam band tersebut. Karena dalam sekte mereka, ia sebagai dewanya dan ia juga yang harus dipuja-puja. Namun, tiba-tiba Mitama merasakan kekuatan yang mengalir di tubuhnya. Saat ia mengecek pengikutnya, ternyata pengikutnya tidak bertambah. Yukito menjelaskan bahwa untuk membuat Mitama kuat tidak perlu harus menambah jumlah pengikutnya, sebab sekte mereka tidak didasarkan atas kepercayaan oleh dewa, melainkan dengan keuntungan. Sehingga dengan memberikan musik kepada warga desa Kakuri, maka Mitama secara otomatis akan mendapatkan banyak energi lagi, walaupun dengan jumlah pengikut yang sama. Lalu Yukito mendatangi Betran yang sedang bersedih karena merasa dirinya tidak berguna. Betran memohon kepada Yukito agar dirinya tidak dibuang. Yukito langsung memberikan semangat kepada Betran dan mengatakan bahwa Betran sangatlah penting bagi sektenya. Hal itu ternyata membuat Betran kembali bersemangat dan bersedia melakukan apa saja. Yukito pun memberikan misi kepada Betran. Ia harus mengikuti dan memeriksa apa saja yang dilakukan oleh Gaia. Yang mana saat itu Gaia sedang pergi ke desa tetangga dan menemui anak-anak. Gaia mencoba mempengaruhi anak-anak itu agar mengikutinya. Namun ia langsung ditolak oleh anak-anak itu. Setelah itu, Gaia pergi ke hutan dan menemui anak yang sedang diserang Gaiju. Gaia kembali mengajak anak itu agar ikut bersamanya. Akan tetapi anak itu malah ketakutan karena melihat Gaia yang digigit Gaiju. Hal tersebut membuat Gaia marah kepada Gaiju itu karena menurutnya Gaiju itu sudah berlebihan dalam melakukan sandiwara. Gaiju itu langsung ketakutan dan langsung pergi. Sementara Betran yang melihat kejadian tersebut merasa sangat terkejut. Ia kemudian terus mengikuti Gaia hingga sampai ke sebuah rumah. Betran merasa heran karena Gaia memiliki rumah di tengah hutan. Padahal hutan tersebut tidak dimiliki oleh desa manapun. Lalu ketika Gaia masuk ke dalam rumah, ia langsung disambut oleh anak-anak yang memanggilnya Mama. Anak-anak itu mengeluhkan kepada Gaia yang terlambat pulang. Sebagai permintaan maafnya karena terlambat pulang, Gaia pun akan membuatkan mereka makan malam. Sementara itu Betran yang telah mengetahui apa yang terjadi kemudian melaporkannya kepada Yukito. Yukito menyimpulkan bahwa itu adalah sekte dari Gaia, yang mana Gaia menggunakan keluarga sebagai sektenya. Menurut Yukito, walau hanya sekte keluarga, namun mereka tidak boleh meremehkannya karena keluarga memiliki ikatan yang kuat sehingga Gaia bisa memiliki kekuatan yang banyak. Untuk itu, mereka harus menghancurkan Gaia secara perlahan dengan cara memisahkan Gaia dari sektenya. Yukito juga tak lupa berterima kasih kepada Betran yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Karena berkat penyelidikan yang dilakukan Betran, Yukito bisa mengambil langkah awal untuk mengantisipasi Gaia. Betran yang mendapatkan pujian dari Yukito malah menjadi malu. Ia merasa Yukito terlalu perhatian kepadanya. Padahal ia hanya melakukan misi untuk sekte mereka. Sementara itu untuk melancarkan rencananya melawan sekte keluarga, Yukito kemudian menghubungi seseorang. Saat Yukito sedang menunggunya, tiba-tiba saja Betran datang menyerangnya. Betran mengatakan bahwa Yukito sudah memperlakukannya dengan baik, sehingga ia kini tak bisa lagi menahan perasaannya kepada Yukito. Yukito merasa heran
mengapa tiba-tiba saja veteran menjadi seperti itu. Ia pun tahu kalau Daniki lah pasti penyebabnya karena orang yang ia ingin temui adalah Riche dan Daniki. Yukito meminta agar Daniki menghentikannya. Namun Daniki tak mau melakukannya dan terus meningkatkan perasaan veteran. Akan tetapi pada akhirnya Riche menyuruh Daniki untuk berhenti. Veteran yang kini telah sadar langsung melarikan diri karena terkejut melihat keadaannya. Daniki kemudian mengeluh kepada Yukito atas apa yang sudah ia perbuat kepada sektenya, yang mana Yukito juga telah memanggil mereka untuk menemuinya seolah-olah mereka sudah berteman sejak lama. Namun Daniki ternyata sangat senang karena Yukito sudah memberikan mereka musik. Riche menjelaskan bahwa musik yang Yukito kirimkan kepada mereka ternyata sangat diminati oleh anggota sektenya. Begitu juga dengan Daniki yang ternyata sangat menyukai musik. Menurut Yukito, musik itu dapat mengubah mental seseorang, sehingga musik sangat berguna untuk memperluas kepercayaan Daniki. Apa yang sekte Daniki kejar dan tujuan dari sekte Daniki, itu juga akan membantu tujuan dari sekte Yukito, sehingga sebisa mungkin Yukito akan membantu mereka. Yukito kemudian menjelaskan alasan ia memanggil mereka, yang mana Yukito ingin agar Daniki mengambil keluarga Gaia. Daniki bisa merebutnya dengan menggunakan kekuatannya. Yukito sebenarnya tak mau mengandalkan Daniki karena ia masih belum sepenuhnya percaya kepada Daniki. Namun ia sangat ingin segera menyelamatkan anak-anak itu, sebab di kehidupannya sebelumnya ia tak bisa menjalani masa anak-anaknya dengan baik. Orang tuanya hanya mengajarinya untuk menjadi anak yang menguntungkan. Bahkan bagi ayahnya, ia hanyalah sebuah alat. Menurut Yukito, Daniki pasti bisa mengerti karena ia sudah mendengar kisah masa lalunya dari Riche. Meskipun ia tak bisa memaafkan Daniki dan tak menyukai cara yang ia lakukan, namun sekarang ia tak peduli dengan hal itu lagi. Sebab yang terpenting adalah menyelamatkan anak-anak itu, yang sekarang sedang dijadikan alat sebagai sumber kekuatan dari Gaia. Daniki yang luluh akhirnya menerima tugas dari Yukito. Akan tetapi ia melakukan itu bukan atas dasar dari perintah Yukito, melainkan karena ia memiliki tanggung jawab dengan anak-anak yang ada di wilayah kekaisaran. Sementara itu Yukito sangat senang karena Daniki mau menerima tugasnya. Ia ternyata sengaja memanfaatkan masa lalu Daniki agar Daniki mau melakukan tugas yang ia berikan. Lalu Yukito kini mencoba membuat Gaia sibuk dengan kegiatan di desa. Ia menyuruh mereka terus berlatih sehingga Gaia tak bisa pulang. Di sisi lain, Daniki kini pergi menemui anak-anak dari Gaia. Namun Daniki tidak menggunakan kekuatannya untuk mendekati anak-anak tersebut karena menurutnya ia bisa menyelamatkan anak-anak itu tanpa harus menggunakan kekuatannya. Ia hanya akan menggunakan caranya dalam mendekati seseorang. Daniki lalu mulai mendekati anak-anak Gaia dengan memberikannya permen beserta memberikan mereka buku bacaan serta mainan tembak-tembakan air sehingga membuat anak-anak itu senang kepada Daniki. Lalu tiba-tiba kedua anak yang sedang berburu mendapati adik-adik mereka yang sedang bermain bersama Daniki. Kedua anak itu lalu menyuruh adiknya untuk menjauh dari Daniki karena mereka tak boleh dekat dengan orang lain selain dari keluarganya. Namun anak-anak itu menolak dan tetap memilih bersama Daniki karena menurut mereka Daniki adalah orang yang baik. Hal itu membuat kedua anak tersebut marah dan memanggil Gaiju. Seketika Daniki langsung terkejut karena kedua anak itu ternyata bisa mengendalikan Gaiju. Dan ia juga tak bisa menggunakan kekuatannya sekarang. Kedua anak itu langsung saja menyerang Daniki, walaupun adik mereka masih bersama Daniki.